YKCB Channel menjelaskan yang dikaburkan tentang Pak Harto. Subscribe dan nyalakan lonceng untuk mengikuti channel ini. Kepres nomor 2 tahun 2022 mencederai integritas Bung Hatta. Bung Hatta adalah tokoh intelektual yang jujur, sederhana, dan memiliki integritas nyaris paripurna dan sudah keluar masuk penjara demi memerdekakan Indonesia. Demi mempertahankan integritasnya, Bung Hatta mundur sebagai wakil presiden pada Desember 1956 karena tidak sejalan dengan politik Presiden Soekarno yang hendak menerapkan demokrasi terpimpin. Moralnya sebagai pejabat negara dapat disimak pada waktu Menteri Keuangan Safrudin Prawira Negara melakukan sandering atau memotong uang. Waktu itu, Ibu Rahmi Hatta sedang menabung untuk membeli mesin jahit. Akibat dari sandering yang dikenal dengan gunting Safrudin, nilai tabungan Bu Rahmi tinggal separuh yang berarti harus menabung lebih banyak lagi untuk bisa membeli mesin jahit. Ibu Rahmi protes kepada Bung Hatta, mengapa tidak memberitahu akan ada pemotongan uang? Kalau diberitahu, tentu Ibu Rahmi dapat menyelamatkan tabungannya dengan membeli emas, misalnya, hingga nilai tabungannya tidak tergerus. Pemotongan uang adalah keputusan pahit yang dampaknya dirasakan oleh seluruh rakyat. Karena itu, meskipun sebagai istri wakil presiden, harus juga merasakan keputusan pahit itu bersama-sama rakyat. Itu alasan Bung Hatta tidak memberitahu kepada Ibu Rahmi. Pada dekade awal 1970, Bung Hatta mengalami kesulitan keuangan untuk membayar tagihan listrik, tagihan air, dan gas di rumahnya. Uang pensiunnya sebagai wakil presiden dan sebagai Perdana Menteri tidak cukup untuk membayar berbagai tagihan tersebut. Karena itu Bung Hatta mendatangi Gubernur Jakarta waktu itu yang dijabat oleh Ali Sadikin, menyerahkan kartu pensiun dan mempersilahkan pemerintah memotong semua tagihan itu dari dana pensiunnya. Ali Sadikin terkejut dan tidak menyangka sampai begitu mengenaskan kesulitan keuangan yang dialami oleh proklamator kemerdekaan Indonesia ini, dan langsung mengeluarkan surat keputusan gubernur menetapkan Bung Hatta sebagai warga kehormatan Jakarta. Sebagai warga kehormatan, maka semua tagihan itu dibayar oleh pemerintah daerah khusus ibu kota, dan oleh Kepala Kepolisian Jakarta. Mobil Bung Hatta dibebaskan dari pajak kendaraan serta diberi nomor khusus B17845. Tanggal 14 Maret 1980, Bung Hatta meninggal dunia dan dikebumikan keesokan harinya di tempat pemakaman umum Tanah Kusir. Sebagai mantan wakil presiden dan mantan Perdana Menteri, Bung Hatta mempunyai hak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, tapi ia memilih dimakamkan di tengah-tengah rakyat yang sepanjang hidupnya diperjuangkan nasibnya. Kemudian diketemukan buku harian Bung Hatta dan terselip dalam buku itu guntingan koran berisi iklan sepatu Beli. Rupanya sepatu itu menjadi idaman Bung Hatta yang sampai akhir hayatnya tidak mampu ia beli. Mantan wakil presiden sekaligus mantan Perdana Menteri tidak mampu membeli sepatu Beli, padahal keponakannya Hashim Ning adalah salah seorang konglomerat di Indonesia. Namun pantang dan tabu bagi Hatta meminta meskipun sama ponakannya sendiri. Tiba-tiba muncul Kepres nomor 2 tahun 2022 menyebut Bung Hatta bersama Bung Karno sebagai penggerak serangan umum 1 Maret 1949. Satu peristiwa yang tidak ditulis dalam biografinya, tidak ditulis di biografi Bung Karno, dan tidak ditulis di buku sejarah. Dicantumkannya nama kedua proklamator dalam Kepres itu mendapat tanggapan beragam dari para sejarawan. Dokter sejarah yang kini menjadi Menteri Kebudayaan Fadli John mengatakan Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terlibat dalam serangan umum 1 Maret 1949, apalagi sampai disebut menggerakkan. Sedangkan penggiat sejarah Batara Hutagalung tegas mengatakan bahwa tidak ada peran Soekarno dan peran Muhammad Hatta dalam serangan umum 1 Maret 1949, apalagi dengan menyebut sebagai penggerak. Bagaimana mungkin dalam posisi keduanya sebagai tawanan
bisa menggerakkan pasukan hampir satu divisi. Juga sejarawan Anhar Gonggong mengomentari kepres itu karena tidak menyebut nama Letnan Kolonel Soeharto sebagai komandan dalam serangan tersebut. Soeharto mempunyai peranan besar dalam serangan umum 1 Maret 1949. Yang dikatakan para sejarawan itu adalah fakta sejarah yang sesungguhnya terjadi. Maka jelas dan tandas kepres itu mencederai integritas Bung Hatta. Bung Hatta adalah proklamator Indonesia yang terbukti memiliki integritas paling prima sekaligus moral religius paripurna. Tokoh sekaliber Bung Hatta tidak akan mau menerima penghargaan atas sesuatu yang tidak dilakukannya. Tidak pernah dalam hidupnya mengambil yang bukan haknya. Malah haknya sebagai wakil presiden ia campakkan demi integritas. Pencantuman nama Bung Hatta dalam kepres itu malah mencederai integritas seorang Hatta. Jangan cederai integritas Hatta dengan menyebutkan hal yang tidak pernah ia lakukan. Revisi atau batalkan kepres nomor 2 tahun 2022. YKCB Channel menjelaskan yang dikaburkan tentang Pak Harto. Subscribe dan nyalakan lonceng untuk mengikuti channel ini.